Kesaktianmu telah sempurna. Aji Bondowoso telah kau miliki. Sekarang sudah saatnya engkau turun ke bumi. Pergilah bersama Sang Bayu menaiki cahaya cakra bintang. Temui ayah Yuda Marmoyo. Serahkan gelang kecilmu sebagai buktinya. Siapakah engkau yang telah menggugah tapa berataku? Akulah Dewi Uma, penguasa Kayangan Jonggring Saloko. Sekarang, pergilah, laksanakan titahku. Sandiko. Ampun Gusti Prabu, hamba bersalah. Tidak, Sumbang-Bito. Tapi prajurit penting terdesak. Menang dan kalah dalam pertempuran adalah hal biasa. Condrawati benar. Kekalahan bukan semata salah. Sejak Romo Prabu Dipokusumo bertahta, Pengging menjadi lemah, mudah diserang musuh, tercerai-berai keinginan untuk mandiri. Jangan berkecil hati. Kekalahan bukanlah kematian yang datang menjemput tanpa diduga. Jika harapan masih tersisa, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Itu Madah Bujangga, bukan sabda raja yang bertanggung jawab pada rakyatnya serta kesejahteraan hidupnya. Kita harus tetap siaga. Nah, Tapi apa? tapi aku lelah. Prajurit kok lemah. Siapa dia? Kenapa datang dengan tiba-tiba? Dia pasti hantu yang berkeliaran di malam hari. Aku bukanlah hantu. Aku manusia seperti kalian. Mengapa kemari malam-malam? Aku ingin bertemu Prabu Damarmoyo. Maaf, tak seorang pun diizinkan masuk bertemu Sang Prabu. Pergilah, daripada tombakku yang berbicara. Kalian sungguh bodoh. Telah menutup mata pada kawan sendiri. Rasakan tombakku! Kang Mas, semangat adalah api yang harus tetap menyala dalam hati dan jiwa, dalam kepedihan dan kegembiraan. Itu kata mereka yang menatap dengan penuh percaya. Ibunda benar. Siapa kau? Berani masuk istana tanpa permisi? Hatimu penuh prasangka sebagai layaknya Senopati. Tapi kau tak perlu curiga. Aku bukan Satru. Aku adalah Banu, putra Ibunda Condrawati. Benarkah kau Bandung anakku? Gelang ini adalah buktinya. Gelang ini gelang milikku yang terpasang di tangan bayi putraku yang tiba-tiba lenyap terbawa angin. Kang Mas Prabu, Bandung adalah anakku. Kau jangan mudah tertipu oleh benda mati dan katakan, siapapun bisa membawa gelang ini kemari dan mengaku sebagai anak. Tidak, Kang Mas. Bandung adalah anak kita, pewaris negeri Pengging satu-satunya. Itu hanya naluri seorang ibu yang kehilangan anak semata wayang. Tapi bagi juga bagi kedudukan, semuanya terasa kabur, gelap, dan samar-samar. Tapi Kang Mas, Tenang, biarkan aku yang bicara padanya. Aku tidak menolak. Bila benar kau anakku, tunjukkan dharma baktimu. Kalahkan Prabu Boko, kibarkan panji kemenangan Pengging di Wonoskoro. Dengan begitu,
Aku mengakuimu sebagai putra. Perang memang harus terjadi. Sebagaimana ketenangan dan kedamaian yang telah kau rasakan selama ini. Itu bukan alasan yang kasat mata, Koko Prabu. Buntari, jelaskan pada adikmu Congkram. Ampun Gusti Putri, perang memang harus terjadi. Bukan untuk Gusti Prabu atau hamba dan para prajurit, tapi demi negara dan rakyat Wonosegoro. Demi kepentingan apapun, perang selalu membawa bencana. Bagi yang menang ataupun yang kalah. Sehingga ketentraman akan tetap menjadi niscaya. Itu katamu. Juga kata hati Kawula Wonosegoro. Mereka tidak mengerti mengapa Koko Prabu mengangkat senjata lalu merebut pengging dari tangan Prabu Damarmoyo. Jika perang memang satu-satunya cara, bukan hanya prajurit yang bersimbah darah Koko Prabu, tetapi rakyat di negeri ini. Rakyat yang tidak berdosa, yang tidak mengerti duduk soalnya. Aku merebut pengging demi rakyat. Demi rakyat atau demi kekuasaan? Enggak. Lihatlah juga. Negeri ini semakin penuh. Penghuninya pun semakin banyak. Hutan-hutan belantara telah menjadi gundul. Air-air sungai telah menjadi kering. Ini bencana, Congkram. Bencana yang harus dibayar mahal dengan dosa, darah, dan nyawa. Ya, begitulah wajah kekuasaan yang sesungguhnya. Koko Prabu bertindak keliru. Kekuasaan tidak seperti itu, Koko Prabu. Dia hadir atas kehendak kuasa segala kuasa. Agar bumi dan manusia, alam dan segala isinya terselamatkan dari kehancuran. Hamba menghadap Sang Prabu. Mohon izin bicara pada Gusti Prabu. Sesuatu yang sangat penting telah terjadi, Gusti. Katakan, ada apa kalian berdua menghadap? Ampun Gusti. Anak muda bernama Bandung mengamuk di luar istana. Dia mengaku sebagai Senopati Pengging. Berteriak menantang Gusti Prabu Boko. Hamba dan para penjaga tak dapat mengusirnya. Ampun Gusti. Kalian berdua ini memang bodoh. Ampun Gusti, hamba memang bodoh. Tidak cuma bodoh. Kalian berdua ini juga tolol. Ampun Gusti. Diam! Senopati Pengging berani menantangku. Prabu, keluarlah kau. Jangan menjadi pengecut yang bersembunyi di balik tembok istana. Bandung, jangan sombong kau Bandung. Aku adalah Bandung Bondowoso, putra Prabu Damarmoyo, Senopati Pengging yang diberkati para dewa. Meski 1000 dewa menyertai, kematianlah yang akan datang menjemput. Mari kita bicara. Siapa yang lebih dulu telah Ayo, tunjukkan kesaktian. Wah! Wah!
Apa? Anak bau kencur. Mana kesaktian? Mengapa para dewa-dewa tidak datang membantu? Jangan sombong kau, Prabu. Rasakanlah Cipondowoso milikku. Gusti Putri, celaka Gusti. Ada apa, Buntari? Hamba mendapat berita bahwa Apa, Buntari? bahwa Prabu Boko mati dalam perang Senopati melawan Pengging, Gusti. Tidak, Buntari. Itu tidak mungkin, Buntari. Itu tidak mungkin. Koko Prabu tidak mungkin mati. Dia tidak mungkin kalah melawan Senopati Pengging, Buntari. Gusti Putri jangan bersedih. Semua telah terjadi, Gusti. Aku tidak bisa menerimanya. Kematian Koko Prabu adalah derita bagiku. Sengsara bagi rakyatku, Biong. Gusti Putri harus percaya. Kematian adalah sebuah kepastian. Dia datang atas kuasa Hyang Widi yang membebaskan manusia dari dosa dan nista, Gusti. Biong, kata-katamu sungguh berarti. Hamba menyayangi Gusti Putri seperti anak sendiri. Aku mengerti, Biong. Aku mengerti. Buntari, Hamba, Gusti. masih adakah pasukan untukku? Tidak, Gusti. Semua menyerah kalah. Hanya tinggal hamba. Jika demikian, pergilah. Selamatkan keluargamu. Aku akan tetap di sini menghadapi pembunuh kakakku. Jangan, Gusti. Jangan. Itu sangat bahaya, Gusti. Itu keputusanku, Buntari. Gusti Putri benar. Buntari harus segera pergi. Kalau begitu, hamba mohon diri. Ambat, kemari. Apakah dia Putri Roro Jonggrang? Benar, Pangeran. Silahkan lanjutkan pekerjaan. Sendika. Kau tidak perlu takut. Tidak ada seorang pun yang akan menyentuhmu di sini. Atau juga membunuh. Sekarang, kau harus ikut aku. Menjadi Putri Boyongan. Aku bukan Putri Boyong. Aku Roro Jonggrang. Senopati Wonosobo. Kau mengangkat diri menjadi senopati. Aku bukan makhluk lemah dalam pikiran lelaki yang merasa dirinya perkasa, yang merasa dirinya lebih pintar mengelola urusan negara. Tidak. Maksudku bukan itu. Lalu apa? Kau mengangkat diri menjadi senopati. Kau menempatkan pada posisi yang sulit. Jika demikian, kita akan saling tikam. Kau harus membunuhku, atau aku yang membunuhmu. Aku tidak takut akan kematian. Demikian juga aku, Jonggrang. Jika demikian, mengapa engkau tidak segera menghabisi nyawaku? Ingatkan, aku adalah adik kandung Prabu Boko musuh yang harus kau binasakan dengan keris. Jika itu yang kau inginkan, silahkan habisi aku sekarang juga. Kau adalah kesatria yang tampan, gagah dan perkasa.
Tapi hatimu dilanda ragu. Pikiranmu gelisah. Sedangkan tubuhmu masih terlihat sangat lelah. Hari ini aku tidak ingin melawan. Mengasuhlah terlebih dahulu. Besok, ketika terang menghiasi bumi, kau boleh menemui. Aku menunggumu di sini. Jonggrang. Oh, Jonggrang. Apa? Bandung jatuh cinta pada Roro Jonggrang? Benar, Gusti. Itu tidak mungkin. Tapi hamba melihat sendiri, Gusti. Kang Mas, mengapa Kang Mas menjadi risau? Cinta adalah hal biasa yang dialami oleh anak-anak muda, Kang Mas. Tapi tidak untuk Bandung. Karena dia sedang menjalankan tugas negara. Menyelamatkan Pengging dari mara bahaya. Hamba tidak mengerti. Sejak pertemuan itu, hati pangeran selalu terlihat lemah. Tiap hari pangeran selalu mengunjungi Roro Jonggrang. Bahkan juga di malam hari. Ketika semua telah menjadi sunyi. Jonggrang, kau jangan permainkan aku. Aku tidak mempermainkanmu, Bandung. Bukankah kau telah berjanji padaku tidak ingin memaksakan cintaku? Percayalah, Bandung. Suatu ketika nanti, aku akan menjadi istrimu. Dan kita akan selalu bersama. Kau selalu bilang begitu. Kurang apa lagi aku, Jonggrang? Kolam dan taman telah aku buat. Sumber mata air di atas bukit telah aku wujudkan. Bahkan kemudian, sumur itu kau beri nama Sumur Bandung. Aku mengabadikan namamu, Bandung. Tapi mengapa, Jonggrang? Mengapa? Saat perhiasanmu jatuh, kau menyuruhku masuk ke sana. Ketika aku sedang berada di sana, batu berjatuhan di atas tubuh. Kenapa bisa begitu, Jonggrang? Kau jangan salah sangka. Tembok sumur itu masih ringkih. Batu-batunya runtuh menimpa tubuhmu. Maaf, Pangeran. Aku harus bicara. Paman, mengapa Paman masuk kemari tanpa izin? Ini bukan tempat Paman. Aku mengemban titah ayah Anda Prabu Damarmoyo. Pangeran diminta pulang. Aku belum ingin pulang. Tapi ini perintah Gusti, Pangeran. Aku tahu. Jika Pangeran tahu, sebaiknya Pangeran cepat pulang. Tidak, Paman. Aku tidak ingin pulang. Pamanlah yang harus kembali ke Pengging. Katakan kepada Roh, sebelum Jonggrang menjadi istriku, aku tidak akan kembali ke Pengging. Itulah yang terjadi di sana, Gusti. Anak itu sudah kurang ajar. Kang Mas harus bersabar. Bandung sedang terbakar asmara, Kang Mas. Mata hatinya telah menjadi buta. Jiwanya resah dan galau. Sehingga Bandung tidak ingin pulang. Bandung telah menghinaku, merendahkan titah dan martabat seorang raja, yang juga ayah. Mungkin karena Kang Mas adalah ayahnya, sehingga Bandung tidak ingin pulang. Perintah Kang Mas lewat Sumbang Pito tidak dianggap sebagai titah seorang raja. Bandung bukan anak kecil lagi. Dia harus dapat membedakan perintah seorang ayah atau titah seorang raja. Ampun, Gusti. Hamba Paman. Gusti Prabu untuk bersabar. Aku tidak sabar lagi. Dengan cara apapun, Bandung harus segera pulang. Aku tidak ingin dia menikah dengan keturunan musuh yang telah dibunuh. Tapi Bandung mencintainya. Cinta yang akan membawanya ke dalam malapetaka.
Ampun, Gusti. Hamba mohon, Gusti Prabu untuk bersabar. Hamba mohon izin sekali lagi untuk pergi ke Wonosegoro, membujuk pangeran untuk pulang. Rupanya pangeran ada di sini. Iya, Paman. Kenapa tidak di istana? Bersama Roro Jonggrang Pujaan Hati. Paman. Paman jangan menyebut nama itu. Aku sedang tidak menyukainya. Apakah hati pangeran terluka? Semua telah kupertaruhkan. Harga diri, martabat, cinta dan masa depan. Tapi Jonggrang tak kunjung percaya. Kenapa pangeran tidak memaksanya? Itu yang tidak aku inginkan. Cinta bukan keterpaksaan, bukan juga pemaksaan kehendak. Keinginanku mengambilnya sebagai istri bukan hanya karena cinta, Paman, tapi juga niat lu menyatukan Pengging dan Wonosegoro. Hati pangeran sungguh mulia, tapi sebaiknya pangeran kembali ke Pengging, meskipun hanya untuk sementara. Tidak, Paman. Aku tidak ingin kembali, meskipun hanya sementara. Pangeran, Ada perlu apa kalian kemari? hamba diutus menemui pangeran oleh Putri Roro Jonggrang. Bagaimana dia? Apakah dia sakit? Pangeran, hamba diutus untuk menyampaikan pesan. Putri Roro Jonggrang ingin bertemu dengan pangeran. Pangeran diminta datang sekarang. Baiklah, aku akan ke sana. Permintaanmu tidak masuk akal, Jonggrang. Bagi orang lain memang tidak, Bandung. Tapi bagimu, Bagiku tetap sama. Sebagai manusia, mana mungkin aku membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam. Itu hanya caramu menolak Pinang, agar kau tak menjadi istriku. kau adalah kesatria yang sakti. Apapun permintaanmu, pasti terpenuhi. Tapi tidak untuk yang satu ini, Jonggrang. Bandung, permintaanku hanya itu. Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, menginginkan aku menjadi istrimu, kau dapat menciptakan 1000 candi dalam waktu semalam. Setelah itu, kita akan menjadi suami istri dalam perkawinan yang hanya boleh terjadi sekali dalam hidup kita. Kau memang cerdik. Telah mengibitku dengan pilihan yang sulit. Bahkan berusaha menepis cinta. Tapi ingat juga, aku adalah Bandung Bondowoso, kesatria sakti yang diberkati para dewa. Maka dari itu, permintaanmu aku penuhi. Besok, sebelum Bagaskara menampakkan diri, 1000 candi akan berdiri di tanah Prambanan. Gusti, Gusti, bagaimana ini Gusti? Tenanglah Biung, semua berjalan sesuai rencana. Tapi hamba khawatir jika pangeran dapat memenuhi permintaan itu. Kita harus mencegahnya. Dengan cara apa Gusti? Kumpulkan seluruh perempuan Prambanan. Sebelum ayam berkokok, perintahkan mereka menyapu halaman, menabuh lesung dan menumbuh padi. Agar Bandung mengira pagi telah menampakkan wajahnya. Baik Gusti, hamba mohon diri. Bandung, permintaan 1000 candimu aku penuhi. Tetapi para dewalah yang menentukannya.
Malam masih tersisa. Kenapa orang-orang menumpuk padi dan menyapu alam? Apakah mereka sudah gila? Kurang ajar. Perempuan-perempuan Prambanan itu bekerja di Jombang, membangunkan tanpa berantakan, menggagalkan pekerjaanku ini. Ini pasti rekayasa dari perempuan munafik yang pura-pura mencintai, yang dengan akal licin menyuruhku membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam. Coba, gimana kau coba? Mau lari kemana? Maafkan aku, Bandu. Aku tidak dapat menjadi istrimu karena kau tidak memenuhi permintaanku. Ular berbisa penuh muslihat. Apapun katamu aku terima, Bandu. Tapi kau harus tahu bahwa aku juga mencintaimu, Bandu. Tapi tidak sebesar cintaku pada Koko Prabu dan rakyat Prambanan. Omong kosong. Kau pasti pura-pura. Mulut manismu mendatangkan bis. Air matamu menebar racun, merubah niat baik menjadi buruk. Coba. Karena candiku berkurang satu, kaulah yang harus mengenapinya, curang! Aku mencintaimu, Jonggrang!